Cara kunjungan kerja Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat ke Kabupaten Pasaman dalam rangka penyerahan bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Pasaman pada hari ini, Minggu 14 Februari 2015 di Balai Rom Pusako Anagari, Rumah Dinas Bupati Pasaman, Himawari. Pertama-tama tentunya selamat datang di Kabupaten Pasaman. Awal dari Pak Wagub bertugas, Pasaman dipilih dan kemarin saya dapat informasi ke 50 kota. Tetapi karena kecintaan beliau ke Pasaman, dipilih Pasaman. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ekspos umum bencana banjir bandang Kabupaten Pasaman yang terjadi di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Lubus Kapi, Kecamatan Panti, Padang Luhur, Kecamatan Rau Selatan, Kecamatan Rau, Kecamatan Mangkat Tunggul, Kecamatan Mangkat Tunggul Selatan, tanggal 7 Februari tahun 2016. Next. Oke, jadi ini kejadian bencana banjir bandang Kecamatan Lubus Kapi 7 Februari 2016 ini kondisinya. Kerusakan rumah 2 unit, rumah rusak ringan 4, sawah 100 hektar, bendungan 2 unit, jalan P2PN 100 meter, saluran irigasi 1 unit, bangunan pansimas 1 unit. Lanjut. Strategi penanggulangan bencana dan kebijakan daerah di Kecamatan Lubus Kapi maupun tindakan yang dilakukan mengevakuasi warga ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari luapan air yang telah memasuki pemukiman. Alhamdulillah, Forkompinda bersama-sama barengan Pak Dandim, Pak Kapolres, juga Pak Ketua menerbun saat malam pada waktu kejadian sudah bergerak bersama dengan CPD terkait. Lanjut, bencana alam banjir bandang Kecamatan Lubus Kapi, Kabupaten Pasaman, ini fotonya Pak. Kurang apa. Kemudian kejadian bencana banjir bandang Kecamatan Panti. Data kerusakan di Kecamatan Panti, rumah 79 unit, rumah ibadah 4 unit, sawah, jembatan, kolam ikan, bangunan pansimas, MPK, lapangan voli, cek dam jebor 2 buah, rumah hanyut, bronjong saluran sawah 20 unit, kebun jagung 209 hektar yang terpanen, lahan lainnya 230 hektar, rumah sekolah SD rusak 1 unit. Lanjut, strategi penanganan bencana dan kebijakan daerah di Kecamatan Panti, Lampak dan Bundar, mengevakuasi dan mengungsikan warga kampung Lampak yang rumahnya rusak tidak bisa ditempati ke SD 02 Lugar sebanyak 205. Kemudian membuka posko dapur umum dan posko kesehatan untuk warga yang berdampak bencana. Kemudian mendistribusikan bantuan pangan untuk warga yang terkena bencana. Dan sampai hari tadi juga sedang berlangsung pendistribusian dengan heli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu alhamdulillah tadi kita dapat informasi mereka dapat makan. Yang perlu juga kita beritahukan kepada pemerintah setempat, dorong wali negari dan camatnya agar menenangkan masyarakat. Biasanya masyarakat selalu menyatakan tidak puas, tidak ada bantuan, kami tidak dikunjungi oleh pemerintah. Tidak mungkin akan kita menuju ini terjadi keributan dan ekspos keluar melalui surat kabar. Ditolong kawan-kawan kita dari pers, mana yang bisa diberitakan, mana yang tidak. Semua merasa tidak puas dan ini sehingga seolah-olah ini besar sekali. Walaupun kita besar, bagaimana ini terkondisi. Yang kedua, jika dapat pandangan bantuan, pengalaman, ingat ini kita dalam tanggap darurat. Ada uang, nanti pasca bencana kita akan diperiksa. Tolong juga, pengalaman kami kena pesisir selatan itu gudangnya bencana. Nah, nanti tolong pertanggungjawabannya. Misal dari TNI, dari Polri ke lapangan dikasih makan wajar. Tapi itu nanti tentu ada pertanggungjawabannya. Dan ini tidak bisa kita menganggap on ini bisa kita pakai, boleh, tapi tetap dengan pertanggungjawaban. Kemudian penanganan habis pasca. Ini kita sekarang rusak banyak sekali. Jalan rusak, irigasi rusak, sekolah rusak.
segera sekarang Pak Bupati, ada surat datang dari BNPB sudah ada sini, Pak, sudah. Usahakan segera BNPB datang ke sini untuk segera dicek supaya mereka ada penanganan pasca bencana dan ini bisa dikerjakan dalam tanggap darurat. Tanggap darurat 14 hari pertama bisa diperpanjang 1 bulan, bisa diperpanjang 3 bulan. Dalam 3 bulan ini selesai semua yang vital. Katakan dari irigasi, bagaimana membuat tanggul sementara. Misalnya jembatan atau tanggap darurat dulu boleh. Kalau permanen, nanti baru kita lihat dulu nih Pak, sabar ada di sini. Mana nanti tanggung jawab kabupaten, mana yang bisa provinsi, dan mana yang pusat. Ini harus kita bagi dari sekarang. Dan untuk itu, tentu Pak Sekda dalam hal ini sama rekan-rekan, mari dipilah itu. Ingat, bencana menjadi sorotan dari pihak pemeriksa, pihak penegak hukum. Karena mereka menganggap juga kadang-kadang nih uangnya kan ada sumbangan masyarakat juga harus terkoordinir. Saya juga melihat ada di tengah jalan di Padang minta sumbangan bantuan untuk Sumatera Barat. Saya bilang ini siapa? Untuk Sumatera Barat yang mana? Karena juga bisa, mohon maaf, di mahasiswa bukan kita menjelekkan mahasiswa. Saya juga pengalaman juga bantuan bencana alam untuk pesisir selatan waktu itu, tapi ternyata nggak masuk. Tentu sekolah, misalnya sekarang bagaimana kita atasi? Kalau memang tempat ini biasanya tenda, tadi saya dengar itu masih di orangnya masih dilokasikan, masih di pengungsian. Sudah ada yang kembali. Tentu mana yang bisa dibersihkan dengan mobil pemadam kebakaran, dibersihkan rumahnya dibantu, barangkali gotong royong masyarakat harus dihidupkan sekarang. Bagaimana jorongnya maupun hidir semua masyarakat kita untuk bisa. Desa ada penanganan trauma, nanti barangkali bisa juga diminta bantuan kesehatan, trauma itu juga ada dari BNPB, mereka kasih kita bagaimana untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Nah tentu harapan saya Pak Bupati beserta jajaran kita tentu bagaimana memulihkan kembali mereka. Yang terpuruk ini selama ini mereka juga memang tidak mampu, dihantam banjir habis semua, di sana terpuruk. Inilah yang perlu bantuan kita dulukan. Kalaulah memang ada dari Basnas misalnya, di sini ada uangnya, alangkah bagusnya bagi mereka yang betul-betul miskin kita bentuk uang, bisa seperti itu. Nah, kami informasikan juga bantuan ini pertama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat berupa lauk pauk 12 boots, potwear 35 paket, kidswear 18 paket, family mix 112 paket. Siap saja ya ini ya. Oh ya, mana udah? Oh ya udah. Ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat kami informasikan juga bantuan yang disalurkan berupa obat-obatan 3 kotak. Oh ya ini. Mungkin mana itu kasih. Iya Pak, kita lihat. Iya Pak, ini Pak. Ya mau segera revisinya. Ini dari PPA di balai. Jadi gini, ibu-ibu, bapak ini sudah merencanakan segera diperbaiki. Tapi harapan kita adalah bagaimana yang penting ibu makan dulu tertangani. Dan sekolah mana masih tetap sekarang? Sebagian Pak, sebagian sekolah. Berapa lama nih mau diliburkan ini?
Yang jelas sekarang tuh Pak, pakaian dia yang ada lagi. Sekolahnya, sekolah habis semua Pak. Dia habis semua Pak. Gimana? Tenang nggak? Ada. Ya, di Rumahnya Kabupaten. Bisa. Ya, tentu bisa. Tapi beliau Yang ini kan darurat ya, jadi jangan lama-lama ya. Jangan siap-siap PNS. Siap TNI gitu loh. Mana Pak? Kurangin tadi. Ya, siap TNI ya. Jangan siap PNS. Iya Pak, Pak Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang kita terima, bersyukur kepada Tuhan, tidak harus selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Wagub, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nasrul Abid. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasaman. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Sabar AS. Kebetulan beliau adalah dapilnya di Pasaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita dikunjungi oleh yang pertama sekali kemarin baru beliau dilantik menjadi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Amin. Karena kecintaan beliau, maka beliau datang pertama sekali kunjungan kerjanya ke Pasaman, tepatnya di Lundar. Jadi untuk itu kita minta sedikit pencerahan dari beliau berhubung karena kemarin kita dapat musibah, mudah-mudahan musibah ini merupakan iktibar bagi kita bersama. Dan kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Sabar anggota DPRD, Pak Ketua DPRD yang saya hormati, anggota DPRD, Pak Yusna DPRD Kabupaten Pasaman, seluruh ampun Mama yang saya hormati, Pak Camat, Pak Wali Negari, Pak Jorong, Pemuda Muhammad, tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia. Pertama sekali yang perkenalkan nama Nasrul Abid. Kemarin kita pemilihan tanggal 9 Desember. Alhamdulillah kemarin saya dipercaya dengan Pak Irwan Prajma selaku gubernur, sudah dilantik hari Jumat kemarin di Presiden di sana. Kemarin pagi kami serah terima jabatan di provinsi. Alhamdulillah hari ini karena memang di sini mendapat musibah, kami langsung kunjungan kerja yang pertama. Ya, jadi itu yang pertama kunjungan kerja di sini. Saya diterima oleh Pak Bupati tadi sama teman-teman di kantor. Kami di sini ada dinas kesehatan, ada dinas perhubungan, ada dinas PSDA yang mendampingi, ada BPBD juga mendampingi. Jadi yang pertama Ibu tentu kami mengucapkan turut berduka atau belasungkawa atas terjadinya musibah. Tentu harapan kami ibu-ibu sabar. Nah ini sesuai juga dengan namanya Pak Sabar sebelah ini. Beliau ini sabar sepanjang masa ini beliau ini. Ya, nah jadi tentu itu yang dapat kita perbuat untuk saat ini. Ibu Bapak yang kami hormati, dari pemerintah kami yang pertama tentu melakukan inventarisasi. Sudah dilakukan oleh BPBD, oleh Pak Camat, Pak Wali Negari, semua sudah dilaporkan sampai ke Pak Bupati dan sampai ke provinsi dan bahkan sampai ke pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah ada beberapa bantuan yang dikirimkan. Yang pertama adalah bantuan berupa makanan. Nah, tentu tadi ada sekolah di sana, mungkin di sini tidak ada kena. Sekolah juga pemerintah akan bantu. Hari Senin besok mereka sudah dibantu pakaiannya, bukunya, sehingga sekolah kembali. Nah, tentu ibu-ibu dengan kondisi ini, kita yang selama ini barangkali punya rumah bagus, atau sekarang kotor, atau tertimbun pasir, kita ambil hikmahnya semua. Ya, kita jangan menyesali ini tentu perlu kita ambil hikmah dan kita perbaiki sebagai kesabaran ini perlu di dalam kita menerima bencana ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Jadi Ibu Bapak, kami membawa bantuan dari kami serahkan kepada posko. Kami tidak memberikan satu persatu kepada Ibu. Nanti silakan posko yang membagi dari pemerintah kabupaten, Pak Camat, atau petugas yang sudah ditunjuk untuk bagikan bantuan kepada masyarakat. Nah,
kami datang ke sini melihat kondisi ini dalam rangka membangun ke depan. Mana nanti tugasnya Pak Simanjuntak, mana yang tugas Pak Sabar, mana tugas Pak Bupati, Pak Ketua DPRD tentu dari kabupaten, dan mana tugas provinsi, dan mana tugas pusat. Nah itu nanti mudah-mudahan informasi tadi jembatan ke seberang tentu nanti dibangun, regernya, fondasinya tentu dari kabupaten, mudah-mudahan bisa dari pusat, dan juga informasi juga jalannya mau dibangun ke atas sampai ke Mudi apa namanya? Mudi ya. Nah, Mudi di posisi juga ada Mudi sama juga ya. Jadi ibu bapak yang selamat pagi itu barangkali yang dapat saya sampaikan, ibu Sabar semua dan bapak-bapak ada hikmahnya pada hari ini, dan saya dengan Pak Irwan Prayitno selaku Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Pasaman yang telah memilih kami, walaupun mal maupun tidak memilih kami tidak ada masalah. Penting sekarang kita bersatu, kita tidak lagi bicara dukung-dukung, kita tidak bicara lagi ada pasangan nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kami mohon kita sama-sama membangun Sumatera Barat, khususnya Pasaman bersama Ibu dan Bapak. Tidak ada lagi Ibu merasa bersalah, tidak ada lagi kita bicara soal politik, kita selesaikan sampai di sini. Kita membangun daerah ini, bagaimana kita mencapai kesejahteraan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan Ibu semua sehat. Dan kalau ada yang sakit, kesehatan ada. Ini, kemudian ini petugas dari kesehatan provinsi. Dan kita sudah siapkan ada dokter. Ya silakan Ibu manfaatkan fasilitas yang ada.